warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Renasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang, pengertian uang, teori penawaran uang, dan sebagainya yang berkaitan dengan uang itu sendiri. Yang pertama, pengertian uang. Uang itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi, di mana sesuatu yang dijadikan sebagai uang diterima, dipercaya, dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Uang pada zaman sekarang dengan zaman yang dahulu itu berbeda. Sebelum uang ditemukan, biasanya orang-orang itu melakukan sistem barter, yaitu sistem penukaran antara satu barang dengan barang yang lainnya. Akibat sulitnya menemukan kesamaan dan keinginan antara penukaran barang dengan sistem barter, maka dipergunakanlah uang sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima dengan sukarela. Pada zaman dahulu kala, uang tidak seperti pada zaman sekarang yang berbentuk koin dan kertas. Pada zaman dahulu sempat menggunakan seperti kerang, garam, dan lain sebagainya dalam melakukan transaksi ekonomi. Pada zaman sekarang umumnya uang berbentuk seperti koin dan kertas atau sesuatu yang dianggap setara dengan uang seperti cek, giro, dan surat berharga dan sebagainya. Selanjutnya itu ada yang namanya bentuk-bentuk uang. Nah, seperti yang kita tahu, bentuk-bentuk uang itu cuma ada uang logam dan uang kertas. Sebenarnya bentuk uang itu ada banyak. Yang pertama itu ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dijadikan sebagai alat transaksi sah dan wajib diterima seluruh masyarakat pada perekonomian. Uang kartal umumnya berbentuk kertas dan uang logam yang di Indonesia dibuat oleh bank sentral yang diberi hak tunggal untuk mencetak uang atau hak oktroy. Nah, uang yang biasanya kita ketemui di keseharian kita itu berbentuk seperti uang kartal. Kemudian yang kedua itu ada uang giral. Uang giral adalah simpanan pada bank-bank pencipta uang giral atau BPUG dan BI yang setiap saat dapat ditarik atau bahkan ditarik keseluruhan saldonya untuk ditukarkan dengan uang kartal sebesar jumlah nominal dan tidak dikenakan penalti. Uang giral dapat dikatakan sebagai alat transaksi yang mudah, aman, dan praktis karena dalam melakukan transaksi di mana seseorang tidak perlu menghitung dan membawa uang kontan. Jika hilang atau jatuh ke tangan orang jahat dapat segera diblokir dan mudah dalam penggunaannya. Yang termasuk dalam uang giral yaitu saldo giro, rupiah penduduk, pengiriman uang atau transfer, deposito berjangka yang sudah jatuh tempo, dan simpanan lainnya yang sudah jatuh tempo. Yang terakhir itu ada uang kuasi. Uang kuasi adalah surat atau sertifikat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi yang sepenuhnya adalah fungsi alat tukar-menukar. Yang termasuk ke dalam uang kuasi adalah deposito berjangka rupiah, termasuk sertifikat deposito, tabungan-tabungan, rekening giro dalam valuta asing, deposito berjangka dalam valuta asing, tabungan dalam valuta asing, uang primer, dan uang inti. Yang ketiga ada penawaran uang atau money supply. Dalam pengertiannya adalah money supply merupakan jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Adapun uang beredar yaitu semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian atau mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral pada bank umum.
Teori penawaran uang meliputi teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Nah, di sini kita langsung membahas tentang teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan ketersediaan emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas baru. Jadi, jumlah uang beredar bergantung kepada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila menguntungkan. Standar uang yang biasa digunakan ada dua macam, yaitu standar kertas dan standar logam. Standar kertas sendiri adalah sistem keuangan yang memiliki uang kertas sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tetapi tidak dapat ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Nah, yang kedua itu ada standar logam atau metalisme. Standar logam atau metalisme dibedakan menjadi dua, yaitu standar monometalisme dan standar bimetalisme. Standar monometalisme terjadi jika suatu negara menggunakan standar uangnya hanya pada satu buah logam mulia, misalnya hanya menggunakan emas atau perak. Sedangkan bimetalisme dua logam. Standar ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu standar pincang, standar paralel, dan standar kembar. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang teori penawaran uang tanpa bank, kita akan berlanjut ke teori penawaran uang modern, yaitu di mana dalam perekonomian modern para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam standar sistem emas. Dalam sistem standar kertas, sumbernya terdiri dari terciptanya uang yang beredar, yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Otoritas moneter ini merupakan produsen uang inti atau uang primer. Adapun lembaga keuangan perbankan yang merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat seperti giro dan lainnya. Kemudian berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral ini biasanya hanya tumbuh apabila terdapat uang primer. Karena uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang oleh si bank atau cadangan bank tersebut. Dalam pertukaran modern, produsen tidak lagi memiliki peranan moneter. Sumber terciptanya uang beredar dalam penawaran uang modern ini adalah dari otoritas moneter seperti pemerintah dan bank sentral itu sendiri. Yang terakhir ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penawaran uang. Dalam perkembangannya, pengertian penawaran uang atau jumlah uang yang beredar telah berubah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di sektor keuangan, serta di dalam perbankan di masing-masing negara. Secara garis besar, dapat disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan uang yang beredar. Antara lain, yang pertama itu ada tingkat pendapatan masyarakat, suku bunga, kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh otoritas moneter, dan faktor-faktor lain yang mencerminkan kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian di sini salah satu faktornya itu ada tingkat bunga.
yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan terlihat lesu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu faktornya ada tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Kemudian yang ketiga, ada tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional suatu negara itu rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Kemudian yang keempat itu ada kondisi kesehatan dunia perbankan, di mana setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Dan yang terakhir itu faktor penawaran uangnya adalah nilai tukar rupiah. Nah, jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar. Sehingga suatu hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun akan terangkat. Seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton dan dapat dicerna dengan baik dari pembahasan-pembahasan yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.